Hai. Oke, berjumpa lagi bersama saya di channel Asjeng Jinsu. Kali ini saya berada di wisata Benteng Spellweek yang berada di Kampung Pamarican, Serang, Banten. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Langsung saja kita masuk ke benteng. Bebatuan berwarna merah sisa benteng Spellweek masih terlihat, walaupun sudah menjadi puing-puing yang tersisa dari bangunan yang megah yang dibangun pada abad ke-17. Bangunan ini terbuat dari batu, pasir, dan kapur. Benteng Spellweek dibangun oleh Belanda untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Agung Tirtayasa. Ketakutan ini beralasan karena saat itu Banten Lama masih menjadi kota pelabuhan besar yang diperebutkan oleh Belanda dan masyarakat Banten itu sendiri. Benteng Spellweek dibangun oleh Hendrik Locasz-Zoon Skardel pada tahun 1681 sampai dengan 1684, yaitu pada masa Sultan Abu Nas Abdul Qahar. Pada masa jayanya, Benteng Spellweek yang memiliki ketinggian 3 meter ini sangat terlihat megah. Sedangkan nama Spellweek digunakan untuk menghormati Gubernur Hindia Belanda pada saat itu yang masih berkuasa. Nama Gubernur Hindia Belanda pada saat itu adalah Cornelis Janson Spelman. Bagian tepi benteng Spellweek dikelilingi parit dengan luas mencapai 10 meter. Sedangkan bentuk bangunan yang menyerupai segi empat dengan tiap sisinya dibangun ruang inti atau menara pengintai. Ruang intip atau menara pengintai yang masih tersisa adalah di bagian utara. Dari ruangan itu kita bisa melihat lautan dan Banten Lama dari atas. Walaupun kondisi benteng Spellweek saat ini telah datar dan hanya sedikit sisa-sisa reruntuhan yang dapat dilihat, namun benteng ini masih menyisakan ruang bawah tanah atau bunker yang dihubungkan dengan lorong di bagian barat. Konon benteng Spellweek ini tidak menggunakan tenaga pribumi untuk pembangunannya. Namun tenaga pembangunannya menggunakan masyarakat Tionghoa yang dipekerjakan dengan upah yang sangat rendah untuk membangun benteng Spellweek ini. Lokasi benteng Spellweek ini berhadapan dengan Vihara Avalokiteshvara yang ada di Banten. Keadaan bangunan saat ini tidak utuh lagi, tapi beberapa sudut benteng ini meninggalkan bentuk bangunan yang masih bisa dinikmati dan diketahui fungsinya.
Benteng ini diduga mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pertahanan dan pemukiman. Benteng tersebut juga menjadi tempat mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten dan juga sebagai tempat berlindung atau bermukim bagi warga orang Belanda. Benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan merica yang berasal dari Lampung Selatan untuk kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang asing yang berasal dari Cina, Malaysia, Arab, India, dan Vietnam. Benteng Spelwick dilengkapi dengan 4 bastion, jendela meriam, ruang jaga, basement untuk gudang atau logistik, dan tambatan perahu. Benteng Spelwick ini dilengkapi parit yang mengelilingi. Parit ini berfungsi sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan antara 1,5 meter sampai 2,5 meter. Di benteng ini terdapat bastion dan sebuah menara pengintai. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat mesiu disimpan. Pembagian ruangan utama di dalam benteng adalah kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja yang semuanya tinggal reruntuhan dan pondasinya saja. Di areal benteng, tepatnya di sisi luar sebelah selatan, terdapat pemakaman orang asing yang disebut kerkop. Bentuk bangunan makam terlihat tidak seragam. Salah satunya bangunan makam yang paling besar adalah makam Komandan Hugo Peter Paure, sang panglima perang pada tahun 1718 hingga 1763. Inilah sejarah Benteng Spelwick yang berada di Kampung Pamarican, Banten Lama. Sekarang cagar budaya Benteng Spelwick ini sudah dilengkapi dengan tempat istirahat, musola, wisata main anak-anak, dan kuliner untuk para pengunjung yang datang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Ayo ke Banten.